Halo, selamat pagi. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk di kelas ini, Mister akan memberikan pendidikan tentang pembinaan mental agama di sekolah. Nah, jadi masa pengenalan sekolah ini, Mister akan memberikan tentang pendidikan pembinaan mental agama di sekolah. Baik, pendidikan dimanapun dan kapanpun masih dipercaya orang sebagai media ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah kedewasaan. Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Jadi pendidikan agama ini sangat penting di sekolah untuk membentuk moral dan mental peserta didik kita menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama. Karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi, tanpa adanya unsur paksaan dari luar. Datangnya dari keyakinan beragama itu sendiri. Karenanya, keyakinan itu harus dipupuk dan ditanamkan dari kecil, sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepribadian anak sampai ia dewasa. Jadi pendidikan moral agama itu diberikan dari usia dini sehingga nanti anak-anak itu tumbuh kembang menjadi dewasa agar memiliki moral dipekerti yang baik. Nah, di pendidikan usia dini, terutama di tingkat SD itu sangat penting sekali ditanam, dipupuk pendidikan agama itu sehingga besar nantinya bisa berkembang dengan baik, terutama di pendidikan moral dan budi pekerti. Nah, baik, khususnya di sekolah SDK Santa Maria Ratu Rosari itu memegang teguh tentang Bhinneka Tunggal Ika, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda dari berbagai jenis agama, suku, namun di SDK Santa Maria itu tidak menjadi permasalahan yang utama untuk bersekolah di SDK Santa Maria. Nah, banyak siswa yang bersekolah di SDK Santa Maria itu yang pertama beragama Hindu, beragama Katolik, beragama Kristen Protestan, beragama Buddha, beragama Islam. Jadi masing-masing agama ada di SDK Santa Maria. Nah, itulah kenapa Mister mengambil semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda dari kepercayaan, dari suku, nah tetapi itu tidak menjadi permasalahan yang utama untuk bersekolah di SDK Santa Maria. Nah, jadi SDK Santa Maria itu berbagai jenis agama, ya berbagai jenis keyakinan, suku.
ada yang bersekolah di sini. Jadi tunggu apa lagi? Tetap percaya dan yakin bahwa STK Santa Maria memberikan yang terbaik untuk peserta didiknya. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa Mr. Gusti sampaikan. Mr. Gusti, nanti ingat tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan agar pandemi ini segera berakhir. Salam sehat. Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa dengan Mr. Joni. Selamat datang untuk anak-anak kelas 1 yang baru dan juga selamat memulai tahun ajaran baru untuk kelas 2 sampai dengan kelas 6. Nah, hari ini Mr. akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan Mr. Gusti mengenai pendidikan karakter dan iman di Sekolah SDK Santa Maria. Nah, pendidikan karakter maupun iman itu bertumbuh bukan karena hanya kita belajar di sekolah, melainkan ini kita belajar paling utama dan terutama dari lingkungan keluarga. Misalkan soal tata krama, sopan santun, bagaimana kita berdoa, semuanya kita belajar dari keluarga. Kita akan mencontoh dari apa yang dilakukan oleh orang tua, itulah yang kita pelajari di sana. Misalnya ketekunan orang tua selalu berdoa setiap hari, kita juga akan menjadi anak-anak yang sering berdoa. Kalau orang tua kita sering membantu, sering menolong orang lain, kita juga akan melakukan hal yang sama. Apabila orang tua kita sering marah atau suka emosian, ya, pasti anak-anak pun akan ikut terpengaruh dengan karakter yang ada di dalam keluarga. Maka hari ini kita akan belajar supaya iman dan karakter kita bertumbuh dengan baik di sekolah, maka lingkungan keluarga kita pun harus mendukung. Yang kedua yang mendukung lagi adalah dari lingkungan gereja atau rumah-rumah ibadah seperti masjid, pura, maupun kelenteng maupun wihara, atau dari guru agamanya, misalnya imam, pendeta, atau pemangku, mereka memberi contoh dengan baik. Itu akan membantu kita bagaimana kita boleh bergaul dengan orang, bagaimana kita menghormati orang lain, menghormati teman, itu dengan baik apabila kita di gereja, di tempat ibadah kita masing-masing diajarkan untuk kita saling menghormati pula. Nah, seluruh tempat peribadahan ini, 6 tempat ibadah yang akan kita pelajari ini akan saling menghormati, saling menghargai, saling toleransi, itu apabila negara juga ikut memfasilitasi dengan baik. Maka negara Indonesia sudah memberikan fasilitasi yang baik agar agama kita masing-masing boleh beribadah sesuai dengan keyakinan tanpa mengganggu orang lain. Kita saling toleransi ketika teman-teman kita berdoa, teman-teman kita yang Hindu berdoa, kita menghormati. Teman-teman kita yang gereja berdoa, kita menghormati. Kita menjaga itu. Maka gereja, tugas negara, bangsa Indonesia menjaga itu. Maka dalam Pancasila, hukum Pancasila yang pertama, kita akan melihat di sana tentang ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa kita berdoa pada kepercayaan Tuhan kita yang satu, dengan keyakinan kita, dengan cara kita masing-masing. Nah, dari situlah kita menjadi bangsa Indonesia yang selalu bersatu. Bagaimana kita menjaga keindahan bangsa Indonesia, kerukunan bangsa Indonesia dengan saling menghormati. Bisa akan beri satu pertanyaan untuk kalian. Apakah kalian saling memukul itu indah? Apakah kita menghina orang lain atau agama orang lain itu apakah indah? Tentu saja tidak. Pasti kalian semua akan menjawab tidak. Nah, karena itu kita saling menghormati, saling menjaga, ya,
itu akan memberikan satu warna keindahan tersendiri. Kalau kita menghormati teman kita akan merasa senang, akan merasa bahagia. Karena dia diterima di tempat di mana ada budaya yang berbeda. Nah, maka kita sudah percaya pada Pancasila bahwa kita memiliki hanya ada satu Tuhan, maka kita semua ini adalah saudara karena kita meyakini satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Maka nanti kalian sudah masuk di SDK Santa Maria, mari kita saling menghormati karena betapa indahnya kerukunan beragama itu. Kita menjaga Indonesia dengan saling menghormati, saling bergandengan tangan, saling menolong, saling mencintai, agar kerukunan tetap ada di dalam negara bangsa Indonesia. Sampai jumpa di kelas nanti. Bye-bye.